Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan ini akan dibahas tentang kinematika gerak lurus. Judulnya kinematika gerak lurus. Nah, hal ini yang akan dibahas adalah benda-benda yang bergerak. Benda yang bergerak ada dua jenis. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan, dalam hal ini GLB. Dan nomor dua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, seperti ini. Nah, kali ini yang akan kita bahas dulu adalah GLB. Dan GLB artinya apa? Di sini bendanya bergerak lurus beraturan. Berarti syaratnya di sini adalah kecepatan tetap, ya, atau V-nya tetap seperti ini, atau juga percepatannya 0, ya, atau A-nya sama dengan 0 seperti ini. Nah, dengan demikian kita bisa mencari hubungan antara kecepatan dengan waktunya, ya. Di sini berarti ada, kalau jaraknya ini ada V kali T seperti ini. Nah, kalau kita buat grafik, maka di sini ada S, di sini ada T. Seperti ini. Nah, grafiknya akan berbentuk seperti ini. Atau bisa bentuknya seperti ini. Kalau di sini adalah V, ini T, bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada S, ada V, ada T. Berarti di sini nanti ada pengertian-pengertian. Yang pertama ada jarak, ada perpindahan, nah, yang ketiga ada kelajuan, yang keempat adalah kecepatan. Seperti ini, ya. Kemudian jarak itu apa? Kemudian perpindahan itu apa, dan sebagainya. Yaitu apa jarak? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jarak. Kalau perpindahan adalah apa? Kedudukan atau perubahan kedudukan awal terhadap kedudukan akhir. Nah, ini ada jarak, ada perpindahan. Kalau kelajuan itu apa? Ayo, kelajuan adalah jarak yang ditempuh persatuan waktu. Nah, di sini berarti V-nya adalah S per T seperti ini. Sekarang kalau kecepatan itu apa? Perpindahan
satuan waktu. Simbolnya ini. Mengapa kelihatannya sama? Kalau yang kelajuan berhubungan dengan besaran skalar, kalau kecepatan berhubungan dengan besaran vektor. Sekarang kita coba penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita coba soalnya. Nomor 1. Sebuah benda bergerak ke utara, misalnya seperti ini. Kemudian berbelok ke arah timur, seperti ini. Ya. Nah, misalkan ini mulai dari titik A, kemudian ke kota B, ke kota C, seperti itu ya. Nah, ini kita gambarnya ini agar lebih jelas. Misalkan yang ke arah B, misalkan 80 meter, kemudian ke titik C nya adalah 60 meter. Nah, dalam soal seperti ini biasanya pertanyaannya yang A, berapa jarak yang ditempuh? Misalkan ini perjalanan suatu mobil dari kota A ke B ke kota C. Yang B, berapa perpindahan yang ditempuh? Misalkan seperti ini. Nah, berarti kalau jarak tadi adalah panjang lintasan, berarti kita yang A di sini S-nya adalah dari titik A ke titik C, berarti ini jarak A ke C. Di sini ada S dari A ke B ditambah dengan S dari B ke C. Berarti di sini jarak yang ditempuh adalah 80 meter ditambah 60 meter. Berapa jarak yang ditempuh? Ini ditambahkan 140 meter. Nah, sekarang perpindahannya. Perpindahan tadi apa? Kedudukan awal terhadap kedudukan akhir. Berarti yang B, S-nya, nah, ini kalau dalam matematik adalah segitiga siku. Berarti AC-nya, SAC-nya sama dengan adalah apa? Pitagorasnya ya. Berarti akar dari FAB kuadrat plus SBC kuadrat, berarti sama dengan 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Berarti SAC-nya sama dengan, ini kuadrat berapa? 8. Berarti 6, 7, 8, 64, 00. Berarti ini 6, berarti 36, 00. Berapa hasilnya? Ayo, berapa hasilnya? Ini tambahkan ini tambahkan di sini, akar 10.000 ya. Sama dengan di akar 100 meter. Berarti di sini ada perbedaan antara jarak dan perpindahan. Ini kita buat dulu di sini 100 ya. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan dengan materi yang tadi, ada kecepatan, ada kelajuan ya. Misalkan di sini kita ambil waktunya, misalkan berapa ya? Misalkan 6 sekon, misalkan ini 4 sekon ya.
Berarti kalau kelajuan, kalau ditanya yang C, kelajuan benda, kelajuan tadi apa? Jarak yang ditempuh persatuan waktu, berarti V-nya sama dengan S per T, tapi S-nya adalah jarak, berarti sama dengan 140 dibagi waktunya berapa? 6, 4 berarti 10, berarti ini dicoret 14 meter per sekon, seperti ini ya. Nah sekarang kalau yang di kecepatan benda, tadi kecepatan benda apa? Perpindahan persatuan waktu, berarti S per T, ambilnya yang perpindahan, 100 dibagi 10 sama dengan 10 meter per sekon. Nah ini bisa membedakan untuk jarak, perpindahan, kelajuan dan kecepatan, dan hasilnya beda. Ya, oke anak-anak, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam selama 10 berapa ya yang gampang, 30 menit. Berapa perpindahan yang dilakukan mobil? Nah, seperti ini. Berarti kita harus menuliskan diketahuinya dulu, dan kita harus hati-hati di sini satuannya belum satuan internasional. Nah, sekarang kita ketahui dulu. Diketahui berarti V sama dengan 72 km per jam. Nah, ini kilometernya jadi meter ya, ininya jadi sekon, berarti lebih gampangnya 720 dibagi 36. 72 dibagi 36 berapa? 2 ya, 2 kalinya, berarti sama dengan 20 meter per sekon. Nah sekarang T-nya sama dengan 30 menit, dijadikan sekon, 30 kali berapa? 60. Berarti ini kali ini berapa? 3 kali 6 18 ya, 16.00. Ini berarti perpindahannya S-nya sama dengan P kali T. Nah, seperti ini. Berarti 20 kali 1800. Ini kali 2 berapa? 36. Betul enggak? 36 kali 2 nolnya berapa? Seperti ini. Meter, atau bisa ditulis 36 kilometer. Ini hasilnya. Oke anak-anak, sekarang adalah soal yang nomor 3. Biasanya anak-anak sering berangkat sekolah, ada yang bareng, naik motor, ada yang berangkat duluan karena tahu kan apa temannya duluan, dan kita naik sepeda motor di belakangnya, kita bisa bergerak lebih cepat agar bisa menyalip dari teman kita atau bertemu di kedudukan atau yang sejajar ya. Misalkan di sini yang nomor 3
Kita gambar dulu seperti ini. Kalau ini mobil seperti ini model A. Ini pada diam dulu atau di parkiran. Yang di sini adalah mobil yang B seperti ini mobil B. Nah, pada saat itu A berada di belakang B berjarak 60 meter. Kemudian mobil B bergerak dengan kecepatan misalkan 30 meter per sekon. Ini mobil B nya berarti. Kemudian yang sebelah sini yang BA nya misalkan 60 meter per sekon. Nah, pertanyaannya, kapan mobil A akan menyalip mobil B, dan pada saat jarak yang ditempuh mobil A berapa? Seperti itu. Nah, kalau seperti ini gambarnya, misalkan saat akan mendahulinya berada di sini ya. Nah, seperti ini, misalkan ini titik mobil A akan mendahului. Nah, seperti ini. Berarti kita bisa gambar untuk yang A di sini, berarti jaraknya yang ditempuh ini. Nah, ini adalah SA. Berarti persamaannya tadi apa? P kali T ya, tadi pertanyaannya kita tulis dulu. Pertanyaannya adalah yang A, kapan mobil A akan mendahului? Yang B, setelah berapa jarak yang ditempuh mobil, bisa mobil A, bisa mobil B. Kita ke mobil A saja. Nah, berarti nanti SA nya adalah PA kali T. Kemudian di sini SD-nya sama dengan apa? PB kali T. Ini jaraknya yang di sini. Nah, seperti ini. Sehingga dari gambar bisa kita buat persamaan bahwa SA sama dengan apa? Ini ada SB, di sini ada jarak AB. Berarti SAB ditambah SB. Ya, sehingga di sini VA kali T sama dengan SAB-nya 60 ditambah PB kali T. VA-nya 60 kali T sama dengan 60 plus 30 kali T. Nah, ini bisa pindah ruas sana. 60 T ini jadi apa? Min 30 T sama dengan 60. Ini 30 T sama dengan 60. Artinya sama dengan 60 dibagi 30 sama dengan 2 sekon. Jadi mobil A akan mendahului mobil B setelah 2 sekon. Nah, sekarang jarak yang ditempuh berapa? Jarak yang ditempuh berarti di sini S A sama dengan T A kali T. Berarti 60 kali 2 120 meter. Jadi setelah menempuh 120 meter baru mobil A bisa mendahului mobil B. Oke, demikian anak-anak untuk materi
kinematikal gerak lurus pada sub gerak lurus beraturan. Dengan contoh seperti tadi, nanti kalian bisa mendalaminya lagi di dalam soal-soal yang lain dalam kehidupan sehari-hari dengan membaca literatur tentunya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.